Ini si Ventuan kan yang ditipu di Hefei. Si Ventuan, asik gak sih di Hefei? Jangan-jangan kamu ditipu di sana. Siapa yang bilang ke kalian? Siapa lagi kalau bukan teman sekelasmu? Kok sendirian aja di sini? Nggak asik aja di kelas. Dengar kabar apa gitu? Kamu juga dengar. Terus kenapa nggak bilang ke aku? Penting banget ya. Ya penting dong, aku anggap kamu teman baik. Maksudku kalau orang lain tahu. Kamu ditipu. Malu banget. Menurutku yang malu itu mereka. Kalau kalian mau berantem silahkan. Orang yang takut mencoba, baru nggak akan pernah salah. Kamu mau ngelakuin sesuatu, coba berusaha. Kalau gagal pun kamu orang yang berani. Iya kan? Kamu ngapain sih bikin kaget? Kamu sembunyi di sini ngapain? Nggak sembunyi, suka di mana aja. Urusan kamu apa? Jangan-jangan kamu lagi datang bulan. Jangan ngomong sembarangan. Ayo jalan, tolongin aku. Ada apa, langsung aja bilang nggak ada apa-apa. Hal yang nggak boleh dilihat orang. Ini kan ada tugas nulis dari guru. Tolongin aku nulis dong. Nulis sendiri. Jangan dong tolongin. Tulisan kita beda jauh. Kalau nulis buat orang lain langsung ketahuan. Aku udah cari tahu. Karena guru kita Busan hamil. Jadi semua tugas kita dikoreksi guru kelas 3. Gak kelihatan. Dulu kan kamu mau tolongin, kita kan temenan. Makan satu meja. Tidur satu tempat tidur. Udah aku bantu nulis terakhir kali. Deal. Jump shot ya, jump shot, langkah tersesat. Aku jump shot, aku satu-satunya. Aku akan mengambilnya Ventuan R. Tugas menulis sudah aku selesaikan, jangan khawatir. Cepat sekali. Aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba tulisanku bagus sekali. Seperti ada ilham yang turun. Penulis top di masa depan. Terima kasih pujiannya. Kalau ada waktu mampir ke rumahku makan Pak Chen. Aku yang masak sendiri. Oke. Aku pergi dulu. Dah. Terima kasih. Oke. Kamu ngapain sih? Nanti kamu akan tahu saat pembahasan. Sebelum mulai ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Buku ini jangan dibaca mentah-mentah, makanya saya sangat mendorong kalian untuk membaca lebih banyak karya sastra. Untuk meningkatkan tingkat budaya kalian. Mulai dari pelajaran berikutnya. 5 menit sebelum pelajaran kalian bisa maju ke depan. Untuk membicarakan buku yang kalian baca. Baik, tugas menulis kalian kali ini. Semuanya bagus sekali. Banyak detail yang menarik. Dan pengalaman hidup, ada satu karya yang sangat membekas di ingatan saya. Jadi saya ingin membahasnya secara khusus. Tolong Chenem Yuguang, maju ke depan dan bacakan satu bagian. Kenapa aku tidak bisa? Masa remajaku setiap orang
Saat mencapai tahap tertentu, pasti akan mengalami perubahan alami. Mereka penuh dengan jiwa memahami. Hukum alam selalu berada di belakang kita. Diam-diam merencanakan berbisik. Berdiskusi menunggu saat yang tepat. Tiba-tiba muncul dan memberikan kejutan. Seperti aku masa remaja yang datang terlambat. Belakangan ini dadaku. Sangkat menggemparkan. Bagus sekali, lanjutkan, jangan berhenti. Kerja bagus. Aku juga merasa begitu. Aku belakangan ini dadaku selalu terasa sakit. Aku merasa sedikit bersemangat. Ada sedikit malu. Malu sekali. Ada sedikit malu sekali. Selalu ingin bertanya pada siapa, tapi sulit untuk mengungkapkannya. Aku merasa diriku seperti orang di lorong hujan karena perubahannya. Ada sesuatu yang membuatku menunduk. Seperti bunga teratai yang tak tahan angin sejuk. Malu. Penggunaan ini sangat mengagumkan. Suzhimo pun akan merasa malu di sini. Musim panas ini, esai kamu memang banyak kemajuannya. Pertahankan ya, tahu. Turun dulu. Ventuan aku duluan ya. Kamu duluan saja. Ventuan R. Si Ventuan. Aku kenapa kamu? Enggak, kenapa kok? Kalau enggak kenapa kasih aku esaimu? Kamu bilang aku kenapa kamu? Kamu sendiri yang tahu di hati. Kalau kamu nggak bilang gimana aku tahu bukan? Kalau kamu nggak mau nulis esai itu bilang sama aku nggak kumpulin. Aku pulang sendiri hari ini, jangan ngomong sama aku. Aku bisa. Jangan ngomong sembarangan. Teman ini namanya membidik. Kalau kamu bisa masuk aku makan bolanya. Pukul bolaku, lihat baik-baik ya. Bagus. Jarang nih akhir minggu nggak ajak Ventuan R. Kalian berdua biasanya kayak permen karet yang lengket. Nggak tahu dia kenapa tiba-tiba aja. Dan ngomong banyak sama si Bai Haichuan. Kamu bilang soal waktu kita ke Hefe itu. Semua orang tahu, tapi siapa yang ngomongin? Kalau aku ketemu, aku akan gantung dia dan pukul. Kalau kamu tahu, kamu kasih tahu aku pertama kali ya teman. Aku bantu kamu pukul dia. Bola itu. Giliran aku. Oke, jangan main lagi, ayo kasih tongkatnya. Apa sih maksudnya, apa sih? Sudahlah, pergi sana, pergi. Ini milik kami, kenapa harus dikasih ke kamu? Kamu bilang sama aku kenapa harus begitu? Saat aku keluar dengan penuh percaya diri aura 2,8 meter, dalam hati aku sudah siap kalau aku dan Xuan Zihi akan babak belur kena pukul. Yang anehnya, dia tidak terus mempersulit kami. Saat itu aku pikir otot bisepku telah menakuti lawan. Tapi aku tidak tahu ada sepasang mata. Diam-diam mengamati kita. Saudara, terima kasih.
Ayah, Ada apa sayang? uang sakumu. Kasih aku lagi dong sedikit. Kamu ini sudah terbiasa jadi peminta-minta ya tidak ada. Aku sudah baca Dao De Jing. Tidak ada uang. Apakah kamu sembunyikan uang di tempat lain? Mau aku cari bersama ibumu? Bantu aku cari. Ibu, Aku kasih. Ada apa? tidak apa-apa. Kamu telah mengecewakan kepercayaan organisasi padamu. Wow. Aku punya ayah terbaik di dunia. Bagaimana baiknya? Lihat. Hanya dia yang mau kasih aku banyak uang begini. Aku juga ingin punya ibu terbaik di dunia. Kamu minta uang sampai ada triknya. Pergi ambil di tas aku saja. Ambil 2 lembar saja ya. Hemat-hemat pakainya. Ia senang banget, terima kasih ibu. Aku cinta kamu. Sudah. Pergi ya. Punya uang. 1, 2, 3, 4. Punya uang buat berobat. Wenfang, efisiensi pabrikmu tidak naik-naik. Melanjutkan bekerja di sana juga tidak ada gunanya. Lebih baik resign. Tapi umurku sekarang cari kerja lagi. Entah bakal jadi apa. Fentuan R nanti juga harus kuliah. Harus hemat-hemat uangnya. Gak usah mikirin yang jauh-jauh dulu. Pasti ada jalannya kok. Kenapa? Pinjam buku sastra besok ada pelajaran bahasa. Fentuan R. Terima kasih ya. Saya sarankan kamu kontrol rutin setiap bulan. Kenapa sih? Karena ini hepatitis autoimun. Bisa aja makin parah. Lihat area bayangan ini. Ini gejala yang disebabkan hepatitis. Kalau gak rajin kontrol dan diobati, bisa aja. Bahaya nyawa. Keluargamu tahu gak saya sarankan? Kamu kasih tahu mereka. Iseng-iseng gak ada matinya. Siang malam waspada. Waspada sama si Wang. Fentuan R. Kok gak masuk pelajaran pertama tadi? Muka kamu kenapa bengkak kayak babi? Aku mau belajar serius. Oh, Catatan pelajaran kemarin. Terima kasih ya. Gak apa-apa kalau ada yang gak ngerti tanya aja. Nanti aku fotokopi, aku traktir makan enak. Pelajaran sejarah nanti pas. Pelajaran sejarah kemarin. PR-nya belum selesai, aku mau nanya kamu. Li Shizhen nulis apa sih? Ben Chao Gang MU. Siapa yang nyanyi Jai Chou? Bagus tapi. Siapa yang waktu ujian? Pilih Jai Chou. Obat-obatan selama ini percuma aja yuk. Kita bahas tentang Ben Chao Gang MU. Alasan terbentuknya. Karya farmakologi dari berbagai dinasti. Ada banyak kekurangan. Gak cuma klasifikasinya berantakan. Isinya banyak yang salah.
Setiap kali Li Shizhen menemukan kesalahan penggunaan obat, yang menyebabkan penyakitnya makin parah, dia merasa warisan dari pendahulu ini. Harta yang berharga. Ada terlalu banyak kesalahan, jadi dia memutuskan untuk menulis ulang sebuah buku, agar dapat melayani negara dan rakyat. Inilah alasan mengapa buku itu terbentuk. Lalu bagaimana dia menulis buku ini? Tentu saja dia mempelajari banyak karya tentang kedokteran. Dan banyak literatur juga bertanya kepada petani nelayan, pemburu dan melakukan praktik langsung. Investigasi lapangan. Selama 30 tahun. 1596. Resmi diterbitkan. Lalu kita katakan di dalam buku ini, terdapat obat-obatan 1892 jenis. Menambahkan obat-obatan baru. Kamu bilang apa reaksi Lao Wang kalau melihat orang kita? Khawatir tanpa alasan. Dia tidak setiap hari patroli, dia santai. Bagaimana kalau dia sekarang ada di luar? Aku tunjukkan, jangan-jangan. Tidak mungkin. Sang Tianyi. Ben Chao Gang Mu. Seperti memasuki taman emas. Warna-warni yang memikat. Seperti memasuki istana naga. Keluarlah. Cepat, dan kamu juga. Kemari, apa yang kalian lakukan? Tidak serius belajar, siapa yang melakukan ini? Dia yang melakukan. Dia. 1 orang 1000 kata periksa. Kenapa kurang ya? Fen Tuan, ayo makan. Singkirkan, tidak ada mood, tidak terlalu ingin makan. Kamu kenapa? Kamu tidak ada habisnya. Bukan aku sudah bilang aku tidak mood. Kenapa kamu tidak bisa mengerti aku? Aku tidak mengerti di dunia ini. Tidak ada yang lebih mengerti kamu daripada aku. Kamu tidak suka ketumbar, kamu tidak bisa membedakan arah. Kamu suka durian dan setiap kali ke toilet. Tidak ada 20 menit kamu pasti tidak akan keluar. Apa ini kalau ganti orang yang tinggal sama aku selama ini? Juga pasti tahu semua ini, diam deh. Ganti orang. Mau ganti siapa sih? Bosen banget. Lao Chen, tunggu dulu Lao Chen. Jangan buru-buru pergi. Kak Chun, kenapa kamu datang lagi? Kan kita udah sepakat soal sewa ini. Untuk sementara nggak naik. Aku udah kasih diskon besar loh. Coba tanya toko sebelah berapa sewa mereka. Mana ada yang nggak naik. Aku bilang Kak Chun. Kan kamu juga tahu. Dulu buat ambil alih toko ini. Aku pinjam uang semua. Sampai sekarang belum lunas. Tapi kan kamu juga untung terus. Lokasiku bagus banget. Beberapa langkah aja ada sekolah, tiap hari banyak murid. Orang-orang pada berebut mau sewa. Mau bayar lebih mahal aja aku nggak sewa. Ini karena pertemanan kita, kamu udah lunasin utangmu. Uangnya terus mengalir. Aku ini usaha kecil-kecilan. Banyak orang buat apa juga. Tiap hari untung bersih cuma 180. Kita sama-sama orang tua, harap kamu ngerti. Membesarkan anak itu nggak mudah. Udah deh, jangan ngomong lagi. Aku udah kasih muka cukup banyak mulai bulan depan. Sewa naik 5% udah diputuskan. Pulang sekolah, dah? Ada apa, pesananku hilang? Apa yang hilang aku bantu cari ya. Nggak usah, aku cari sendiri lain kali. Aku pulang dulu, ini serahin sama kamu, oke? Dah ya. Gimana bro, lihat. Sama-sama pelayan aku. Jauh lebih ganteng 100 kali. Aku kasih tahu bulan depan. Gajian. Aku beli baju bagus. Aku nggak bikin dia kesel, aku bukan Xuan Zihi. Aku kasih tahu ya bro. Seluruh tempat ini aku yang jaga.
Mau minum apa, makan apa, main apa? Sam Barngen. Lu nggak bisa mati kalau nggak ngomong gede. Masa nggak percaya sama gue? Lu bilang, Ventuan R pulang sendirian. Jalan-jalan nggak bakal kenapa-kenapa kan? Cepetan jalan. Ayah, Lu kenal dia. Yuk kita pulang. Ventuan R nggak pernah bilang sama gue. Apa yang terjadi malam itu? Walaupun malam itu nggak ada apa-apa. Tapi gue pengen banget waktu dia takut. Yang nemenin dia itu gue. Hai Cuan. Lu kok nggak naik sepeda hari ini? Pagi ini gue ada urusan jadi nggak naik sepeda. Beneran mau anterin gue pulang? Jalannya searah nggak, jangan-jangan muter jauh. Nggak apa-apa. Ayo kita jalan. Lu biasanya berangkat dan pulang sekolah sendiri. Sebenarnya, gue juga suka berangkat dan pulang sekolah sendiri. Lu ketawa apa? Nggak ada. Cerita dong, ada apa yang bikin seneng? Beneran nggak ada. Kita kan sekelas. Nanti gue kasih tahu. Sudah malam, gue traktir makan malam yuk. Oke. Oke, silahkan dinikmati. Terima kasih Om Hi. Sama-sama, pelan-pelan makannya. Hai Cuan, lu makan. Ini. Agak panas, hati-hati ya. Gimana, enak nggak? Enak. Enak aja, tahu nggak? Toko ini tempat favorit gue. Orang lain nggak tahu, cuma lu yang gue kasih tahu. Om Hi temen gue juga bilang enak. Oke, kalau gitu makan banyak-banyak ya. Makan banyak-banyak. Pelan-pelan. Ventuan, kenapa kamu nggak makan? Oh, aku suka makan kacang kedelai. Enak kan? Lumayan enak. Masih ada kok kalau kurang. Jomblo. Halo teman Chen Mu Guang. Hei, lagi makan di sini ya? Xiao Guang. Aku masakin mie buat kamu ya. Kok kamu bisa ada di sini? Oh. Lewat aja. Kalau tenggorokan gak enak minum air yang banyak. Rasanya lumayan enak kan? Enak sih, lumayan enak. Iya, aku juga merasa begitu. Di gigimu ada sayuran. Kamu juga ada, kamu juga ada.
Hai Chuan, ayo makan sate. Hai Chuan. Yang terakhir ini buat aku yang nggak apa-apa kan? Buat aku yang nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kamu makan aja. Nggak bisa hari ini aku yang traktir Hai Chuan. Yang terakhir ini punya dia Hai Chuan. Aku udah kenyang kamu makan aja. Terima kasih teman Hai Chuan. Enak. Fen Tuan. Hari udah malam aku pulang dulu ya. Hari ini terima kasih ya. Lain kali aku pasti traktir balik. Oh iya aku ikut. Kalau gitu aku duluan ya bye. Sampai jumpa besok. Bei. Kamu tuh kayak mengantar bunga dari jauh. Romantis banget ya. Ah nggak mungkin ngaco romantis itu romantis bukan romantis. Ngerti? Nggak terlalu penting mau romantis atau nggak. Nggak penting, kenapa kamu nggak angkat teleponku? Aku lagi makan terus siapa sih? Kamu kok aku harus angkat teleponmu. Aku. Pergi. Bukan aku baru-baru ini lihat kamu sama si Bai Hai Chuan. Minggir-minggir jalan dulu. Mobilku nunggu. Fen Tuan R kembali. Siapa yang membuatmu marah? Lajang sialan brengsek. Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang mencurigakan. Tidak tahu. Aku bilang padamu. Aku menemukan gadis kecil ini 2 hari lalu. Diam-diam pakai kosmetikku. Pakai alas bedak sebesar itu. Aku sangat sedih. Benarkah ini terjadi? Aku ingat saat seusiamu. Saat diam-diam berkencan denganku. Juga suka memoleskan hal-hal aneh di wajah. Mouse ini mau diklik kemana? Klik ini. Ketik. Kamu ketik. Anak-anak. Masa? Remaja. Bagaimana cara mengatasinya? Keluar. Jangan bicara dulu. Ini. Ambil sendiri saja. Mari kita lihat bagian ini. Sinyo orang pasti pernah mendengar frasa membawa rotan untuk meminta hukuman. Berasal dari bagian ini. Lian Po mengatakan tentang Lin Xiangru. Dia hanya seorang pembual posisinya. Ternyata lebih tinggi daripada dirinya yang seorang jenderal perkasa. Maka dia merasa tidak nyaman di hati. Mengeluarkan ancaman dan mencari kesempatan. Bertekad untuk mempermalukan Lin Xiangru ini seperti apa? Seperti kamu merasa tidak puas lalu. Pasti akan mencari kesempatan untuk mempermalukan orang ini. Barulah hatimu merasa lega lalu bagaimana mungkin kesalahpahaman di antara mereka. Bisa diselesaikan. Apa yang Lin Xiangru katakan kepada orang lain. Hingga Lian Po bisa melepaskan dendamnya. Guru ada apa dengan Lin Shu? Aku ingin bertanya. Yaitu, apakah hepatitis termasuk penyakit menular? Apa bisa menular?
Pertanyaan ini bukan termasuk dalam lingkup pelajaran hari ini. Kalau ada pertanyaan lain mari kita diskusikan setelah kelas ya. Guru saya juga punya pertanyaan yang ingin kutanyakan. Latar belakang cerita Lin Xiangru ini apa ya? Apakah kamu bisa menjelaskan lebih lanjut kepada kami? Aku mau dua-duanya, aku mau keduanya. Mau yang ini ya. Kentang goreng hari ini enak ham. Rasa yang familiar. Menurutmu kenapa wali kelasku masih guru Wang? Apakah kamu sudah selesai makan? Sudah selesai. Kami duluan ya. Lumayan enak. Sebentar lagi aku juga sudah selesai makan. Fan Tuan R. Ada apa hari ini? Kamu belum dengar kabar itu. Semua orang mendengar bahwa dia sakit. Sepertinya itu menular. Omong kosong setiap hari aku. Makan dan tinggal bersama dia kena hepatitis A. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Shu Benhua pernah berkata saat berumur 6 tahun. Hidup pada dasarnya bukanlah hal yang menyenangkan. Semua usaha hanyalah sia-sia. Ngomong-ngomong biasa aja. Jangan buru-buru. Singkatnya hidup ini sekumpulan keinginan. Saat keinginan tidak terpenuhi pasti akan merasa sakit. Saat sudah terpenuhi malah bosan jadi hidup selalu. Berada di antara penderitaan dan kebosanan. Hidup ini sangatlah nihil. Nihil apanya? Kalau kamu ngomong begitu lagi percaya nggak aku bakal nendang kamu dari sini sampai lapangan basket. Cepat makan. Abis makan langsung cabut. Yang aku omongin ini adalah filsafat hidup. Masuk akal banget. Fan Tuan R. Aku bawain kamu makanan, makan sedikit. Aku nggak terlalu lapar. Kamu makan saja. Rp5.000 mana mungkin palsu. Tunang aja, aku udah suruh bosnya panasin. Makasih ya. Enak nggak? Lumayan harum. Yang penting enak. Sebenarnya aku suka makan sandwich. Seneng aja kalau suka. Apapun yang terjadi. Makan harus kenyang. Aku kelaparan nih. Pelan-pelan jangan tersedak. Kamu udah belajar kosakata? Iya susah banget. Gak bisa-bisa hafal. Kalau udah kenyang baru bisa hafal. Gak apa-apa kalau gak ngerti, tanya aja sama aku. Pelan-pelan jangan tersedak. Fan Tuan jangan dengerin omongan mereka.
Aku gak percaya kamu kena penyakit menular. Ya kan, Haichuan? Santai aja. Aku sama Haichuan selalu ada di pihakmu. Kita bakal bantu kamu. Jangan khawatir. Kita semua percaya sama kamu. Itu penyakit itu kan? Cewek-cewek pada ngomongin. Bukannya udah diajarin di kelas? Cara penularannya itu. Melalui darah ibu ke anak aku tahu. Sama kontak dekat. Dia kilas berapa? Namanya siapa? Kelas 27 namanya si Ventuan. Kamu bilang si Ventuan masih perawan nggak? Perawan? Udah kena penyakit gitu masih perawan? Lihat aja aku bisa bikin dia datang cuma bayar 100.000. Dikasih uang juga aku gak berani, aku takut ketularan. Teman-teman. Cepetan, ayo lihat. Aku denger Chen Mu Guang dari kelas 7 udah mukulin orang, ayo cepetan. Cepetan Chen Mu Guang. Kenapa selalu ada kamu? Kamu ini bilangan irasional ya? Mereka itu mulutnya gak ada filter. Kamu denger juga pasti mukulin mereka. Ngawur. Kamu malah beralasan walaupun kamu mau jaga reputasi teman sekelas. Kamu gak boleh gegabah gitu. 2 orang yang kamu mukul itu anak-anak pinter di kelas IPA. Kamu malah bikin masalah buat aku. Aku gak peduli siapa mereka. Kalau aku denger ada yang ngomongin Ventuan R. 1 aku pukul, 2 aku pukul. Kamu, Laporan. masuklah. Si Ventuan. Aku pikir kamu juga sudah dengar. Ada beberapa pembicaraan di antara teman-teman aku sudah menegur beberapa murid yang ngomong sembarangan. Tapi aku sedang ingin mencari kamu untuk mengetahui situasinya kamu ini. Guru. Kita berdua sudah dekat sejak kecil situasi keluarga kami. Kamu juga tahu aku bilang dia tidak akan sakit. Dia pasti tidak akan sakit. Aku jamin dengan kepalaku. Dia salah bicara. Setengah dari apa yang dikatakan teman-teman itu benar. Aku memang terkena hepatitis. Ventuan R. Kamu bercandakan. Bagaimana bisa kamu kena hepatitis? Aku baru saja ke rumah sakit beberapa hari lalu dan mengetahuinya. Tapi setengah lainnya yang dikatakan teman-teman itu tidak benar. Penyakitku ini tidak menular. Dokter bilang, hepatitis imunologiku tidak menular. Oh begitu ya. Ventuan R. Kamu harus jaga kesehatan ya. Ya, Chen Mu Guang. Setelah pulang, tulis laporan 1500 kata untukku dan juga di kelas sains aku yang tanggung. Tidak ada yang boleh mengganggu teman sekelas kita. ada apa kok serius sekali? Tidak ada apa-apa. Ventuan R. Penyakit itu. Apakah itu penyakit mematikan? Apa sih bukan penyakit mematikan? Kamu kan tidak nonton drama idol mana ada banyak penyakit mematikan. Hepatitisku ini ya. Mungkin bisa meninggal. Tapi belum tentu meninggal. Jomblo. Sebenarnya aku agak takut. Dulu aku tidak punya konsep waktu. Dulu pikir dari anak kecil sampai dewasa. Butuh waktu yang sangat lama. Tapi akhir-akhir ini aku sadar ternyata tidak begitu. Setiap kali makan aku jadi sangat takut. Tiba-tiba mataku terpejam. Dan setelah itu aku tidak bisa makan makanan ini lagi. Setiap kali jalan aku berpikir. Berjalan ke pinggir jalan. Karena aku takut kalau aku di tengah jalan tiba-tiba pingsan. Aku masih punya banyak buku kesukaan dan majalah yang belum sempat kubaca. Aku juga tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk membacanya. Kamu memikirkan banyak hal. Kenapa tidak pernah bilang padaku? Aku tidak ingin memberitahu siapapun.
Ibuku baru saja kehilangan pekerjaan. Beban keluarga cukup berat. Mungkin butuh banyak uang juga. Sebenarnya kalau bukan karena hasil tes yang hilang, aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku tidak ingin membuat orang lain khawatir. Dan tidak ingin diremehkan. Ventuan R. Aku bukan orang lain. Lagi pula, kamu dari kecil tubuhnya sehat makan banyak. Kekuatan pukulannya besar kan? Penyakit ini pasti tidak masalah apa kata dokter. Apa yang harus diperhatikan lalu seberapa sering ke rumah sakit? Nanti harus periksa ulang berkali-kali. Mungkin harus sering-sering pergi. Tidak masalah urusan uang. Kita cari solusi bersama lalu. Aku tidak akan menganggapmu sebagai orang sakit. Camilanmu, minumanmu, aku semua mau. Kalau begitu kamu harus jaga rahasia ini. Jangan bilang orang tuaku. Ventuaner, kemarilah. Ada apa? Ada hal penting. Kita adakan rapat kecil keluarga. Kalian sudah tahu berapa banyak? Ventuan. Ada hal seperti ini. Kenapa tidak bilang pada kami? Aku tidak ingin memberatkan kalian. Aku akan menanggungnya sendiri saja. Apa itu si bujangan yang memberitahu kalian? Guru yang memberitahu kalian? Bagaimana kalian menanggungnya? Ayah ibu bukan tidak percaya padamu. Ini karena khawatir kamu terluka. Ya, Kami sudah mengerti. Di usiamu ini sudah waktunya kamu tahu beberapa hal tentang anak laki-laki dan perempuan. Pengetahuan fisiologis. Apa sih? Tidak perlu malu kamu pikir kami berdua. Orang yang sudah puluhan tahun ketinggalan zaman. Kami juga pernah mengalaminya. Masa remaja mulai tertarik pada lawan jenis. Itu sangat normal. Ibu hanya ingin kamu tahu lebih banyak. Agar tahu bagaimana melindungi diri. Lihat gambar ini. Apa ini tidak mau lihat? Apa-apaan ini? Kalian sama sekali tidak mengerti, jangan asal bicara. bagaimana kamu bicara pada ibumu? Lihatlah, lihatlah, lihatlah. Bu taruh di kamar saja. Aku berangkat sekolah dulu, nanti lihat. Ah, Bu, aku pergi ya. hati-hati di jalan ya. Ya, pergi. Anak ini. Hai. Teman-teman, saya punya kabar buruk untuk kalian. Dan juga kabar baik. Kabar buruknya adalah, guru bahasa kalian, karena akan melahirkan. Jadi tidak bisa mengajar. Kabar baiknya adalah, kita punya seorang guru baru yang hebat. Yang akan menggantikan pelajaran bahasa kalian. Kili. Kalian salah paham, yang saya maksud adalah, nama guru baru kita adalah
Yuan Kili bukan kalian berdiri. Duduk ayo teman-teman. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Halo teman-teman. Gurunya cantik. Maka nilai bahasa kalian ke depannya harus naik semua, jangan hanya bicara yang tidak berguna. Aku salah ya, Guru Zhang. Maaf ya. Kalau begitu Guru Yuan serahkan padamu. Oke. Bye Haichuan kita, kampil 2, Kiliarga ayahmu sudah memberitahumu belum? Jangan lupa ya. Apa sih kumpul-kumpul akhir pekan? Ajak aku dong. Enggak, ini acara pribadi dua keluarga kita. Dua keluarga. Ya, aku dan kakak Haichuan sudah kenal sejak kecil. Ayahnya dan ayahku teman baik. Dulu kita sering kumpul-kumpul bersama. Benarkan Haichuan? Persahabatan lama. Sejak kecil tidak biasa. Xuanzihi, kamu cowok kok suka gosip? Kakak Haichuan ketemu akhir pekan ya? Fentuan kita jalan bareng. Aku nanti kamu duluan. Ayo. Fentuan R, kita juga bisa dibilang persahabatan lama kan? Enggak. Kalau begitu kita bisa dibilang sejak kecil. Enggak juga. Kalau begitu besok aku temani kamu ke rumah sakit. Ayo. Dulu waktu itu, di forum dengan ahli matematika lain, saling memberikan soal menjawab selama setahun. Tapi tidak tahu dia adalah musuh bebuyutanku, Pangeran Tampan Cuan. Yang bisa menyelesaikan soal tingkat mahasiswa ini. Apakah benar kamu? Atau aku salah pikir? Ayo makan buah dulu. Kamu jangan repot-repot. Terima kasih Tante. Terima kasih. Haichuan antak new tidak. Terima kasih. Haichuan, kamu kok tidak ngobrol dengan Sinsin? Kalian sekarang kan satu kelas. Besar jadi malu-malu, dulu tiap hari berantem. Tante kami di kelas sudah banyak ngobrol. Sudah cukup Haichuan. Udah nyaman belum pindah ke sini? Udah kok Tante. Kak Haichuan itu hebat banget. Guru kita sering puji dia di kelas. Dia juga udah punya banyak teman kan Haichuan? Teman sekelas kita baik-baik semua. Wah bagus dong, tapi menurut aku sih soal berteman itu harus hati-hati banget, beda keluarga. Orang yang dididik dari level yang berbeda. Itu pasti beda jauh ya by the way. Haichuan. Kamu sama temen sekelasmu yang kena hepatitis itu deket banget ya. Bener nggak sih? Kesin bener nggak? Papa denger dari mana sih? Dari mana aku tahu itu nggak penting. Yang penting ini masalah serius. Kok nggak bilang-bilang sama kita? Itu cuma rumor doang, Kesin tahu. Kan Kesin? Iya. Kan masih anak-anak. Masalah gini nggak boleh dianggap sepele. Kalau sampai ketularan gimana? Paling ringan ngerusak kesehatan kalian. Paling parah bisa hancurin masa depan kalian. Ngerti nggak? Sudah jarang main ke rumah Kesin, jangan ngomongin Anak-anak dia. kan belum ngerti pentingnya. Om Haichuan itu anak yang pinter. Pasti dia ingat apa yang Om bilang. Haichuan, kamu kan pinter. Bantuin Kesin belajar ya. Sering-sering main ke rumah tante ya. Oke. Mau makan siang apa, kamu suka ikan kan? Nanti tante masakin ikan, jangan repot-repot. Sekitar sini. Suasananya tenang ya. Aku paling suka makan mie di sini. Mienya enak.
Kuahnya gurih. Dagingnya banyak lagi. Oh, ternyata kamu pemilik toko ini ya? Iya, kemarin di toko. Aku rasa kamu lumayan. Mau nggak ikut aku? Ya sudahlah. Aku cuma pengen cari duit. Aku nggak mau masuk penjara. Kamu masih aja punya prasangka sama aku. Aku kasih tahu ya dulu. Aku dari gerbang barat. Berantem sampai gerbang timur. Bekas luka dari sini. Terus sampai sini-sini. Untuk apa? Untuk cinta dan kesetiaan. Aku ngerti. Aku tahu kamu pasti ngerti. Impianku. Nggak cuma jadi preman jalanan. Aku mau ubah Huiyuan jadi apa? Tanahnya rata. Rumah-rumah rapi, jalan-jalan bersih ayam dan anjing saling mendengar. Jalan-jalan bersih ayam dan anjing saling mendengar. Pokoknya nanti seluruh Huiyuan jadi milik kita berdua. Sama ibu-ibu senam. Satpam. Impian yang hebat. Tapi aku nggak mau duluan ya. Nggak, kamu pasti bisa ngerti. Besar banget impianku gini. Kamu jadi muridku, aku kasih ilmu rahasia. Domino Texas semua aku ajarin. Nanti aku pasti nggak bakal sia-siain kamu. Aku nggak bisa belajar ya udah duluan. Duduk. Gini. Kamu nggak mau jadi muridku. Kita saling mengalah. Ayah. Gimana nggak apa-apa kan nggak apa-apa. Aku ada apa? Nggak apa-apa, lanjutin ayo. Kamu tuh. Nggak jago tapi suka minum. Hari ini aku senang. Nggak ada yang bisa ngehentiin aku. Senang-senang. Iya juga ya. Dulu kamu juga nggak gampang. Dikeluarin dari pabrik. Cari kerja juga susah beberapa tahun berlalu. Kamu udah tua, aku juga udah tua. Kalau nggak karena dulu Loan sama saya buka toko kecil ini, hidup saya bener-bener gak tahu gimana. Ayo minum ayo. Rayakan hari ini. Akhirnya lunas semua utang saya. Siapa bos saya? Yang punya utang itu bosnya. Oke ayo ayo ayo. Senang senang senang. Sudah bertahun-tahun. Rasa minuman ini tetap sama. Kamu bilang orang, kalau semua kayak gini enak ya. Ini harus. Tergantung nasib, lihat kita. Sahabat seumur hidup. Xiaoguang dan Fan Tuanyar juga tumbuh besar bersama. Mereka juga sahabat. Tidak, mereka saudara. Masih bisa minum gak bisa? Lao Si. Kasih saya seorang anak. Saya gak berani bayangkan. Hidup saya sekarang kayak apa? Xiaoguang kasih saya terlalu banyak. Siapa suruh kita? Sahabat yang tumbuh besar bersama. Apa yang saya punya, kamu juga harus punya. Ayo ayo terus minum. Jangan banyak omong. Kalau bukan, mereka saudara-saudara. Nanti kalau saya kaya, saya yang urus nikahin kamu. Kamu yang urus. Siapa anak kandungmu?
Jangan karena kamu satu ibu dengan si Feng, merasa malu. Kamu lupa sifat manusia. Jomblo. Lagi apa? Pemuda ngapain pura-pura sedih? Gak ada ayo. Kamu kenapa? Kemarin malam kamu nyuri sayur di kebun. Atau siapa yang ganggu kamu? Bukan saya kan? Tunggu aku. Ayo coba penemuan baruku. Di dalamnya ada udang dan goji berry. Hishu, kamu suka banget sama goji berry ya, apa-apa dimasukin. Aku juga mau coba. Maksudnya apa? Kamu aja yang makan. Aku cuma makan 2 suap. Kamu udah makan 2 suap, gimana aku makan? Aku tetap mau makan punyamu. Anak bandel teman sekelas itu waktu itu. Benar-benar teman biasa Ventuan. Kalian udah berteman bertahun-tahun, karena hal kecil begini. Masih aja marah-marah. Enggak, aku cuma. Enggak nafsu makan. Kamu aja yang makan. Enak. Pagi. Jomblo. Kamu kenapa? Apa kamu ada masalah? Enggak. Apa kamu sakit? Aku bilang enggak ya enggak. Kembali ke tempatmu, baca bukumu. Aneh. Ada sesuatu. Ini di medan perang. Bukan urusan saudara. Secara dialektis, ini lama-lama akan bersatu. Mereka pernah bersatu. Dengan kondisinya sekarang, siapa yang berani main sama dia? Kamu nggak sadar orang yang dekat sama dia. Semua mengucilkannya. Aku sarankan kalian. Jaga diri. Realistis aja. Aku di dunia nyata. Kita dekat aja. Aku mau ngerjain PR. Kamu dari kelas 1 SMA udah jadi pengganti orang. Kenapa nggak ada kemajuan sama sekali? Kata pengganti jangan sembarangan dipakai. Kamu nggak lihat hubungan kita? Sudah berkembang sampai. Dia tadi melirik aku. Bodoh, itu sebuah kebahagiaan. Itu jajar genjang. MN adalah titik tengah up dan PC. Jadi,
MA sejajar dengan CD. MA sama dengan setengah CD. Ini tuh soal klasik. Kalian harus ingat cara penyelesaiannya. Catat baik-baik di otak kalian. Coba lihat soal ini. Soal ini terlalu mudah. Anak SD di rumahku aja bisa ngerjain. Siapa yang mau coba jawab? Kemarin bilang mau ngejagain aku. Hari ini gini aja. Jangan-jangan dia juga karena aku. Si Ventuan, coba kamu jawab. Jawabannya apa? Ngapain lihat aku di wajahku ada jawabannya? Sembilan puluh. 90 apa itu kamu? Masa masih bisa ketawa? Kalian ini ya. Aku di sini ngajar mati-matian, kalian di bawah. Main-main aja, kebiasaan buruk kalian gak berubah. Nanti kalian rugi besar waktu ujian. Sudah-sudah kamu duduk aja. Ayo semangat, jangan ngantuk. Jangan melamun soal ini. Aku nggak mau ngabisin waktu kelas. Nanti kalian baca buku referensi sendiri ya. Soal berikutnya soal perahu menyeberangi sungai. Cari kecepatan dan arah sebenarnya. Sama dengan 346 km per jam. Atau 2 km per jam. Atau 346 kuadrat. Tambah 2 kuadrat jadi. Teman-teman tunggu 2 menit, aku jelasin soal ini. Pak, di bagian 2/3 itu kurang akar. Jadi bagian selanjutnya salah semua. Bagus, kamu bisa nemuin masalahnya. Pulang aja. Om, kecuali tomat ini. Yang lain 1 porsi aja. Oke, ini yang besar buat kamu. Terima kasih. Sama-sama. Ada gosip terbaru nggak? Lihat itu yang duduk di depanku. Nanti dia lewat, turunin kepala sedikit. Berbahaya banget masih duduk sama kita. Jangan, aku pasti nggak masalah. Diam-diam, ayo dia datang. Ventuan, duduk sini aja. Kamu suka makan paha ayam, ini juga buat kamu. Terima kasih. Nggak perlu sedih buat orang yang nggak layak. Bagaimanapun kamu punya aku sebagai teman. Makan telur dulu. Ada apa? Aku udah ngobrol sama guru bahasa Indonesia kalian yang dulu. Aku tahu setiap sebelum pelajaran. Ada 5 menit. Untuk ceritain buku yang udah dibaca ya. Ayo kita lihat hari ini giliran siapa. Siapa yang namanya Chenem Yuguang? Sekalian kenalan sama aku. Ayo, mari kita beri tepuk tangan untuk Chenem Yuguang. Lei Yu. Pengarang Cao Yu. Selesai. Kenapa buku ini? Karena ada yang ngasih ke aku. Jadi ya ini bukunya. Terus,
Buku ini kesannya cuma satu. Sangat menyedihkan. Bisa ceritain ke kita semua. Siapa aja yang nasibnya tragis? Cerita buku ini terjadi dalam 24 jam. Ayahnya tragis. Menikah sama orang yang gak dicintai. Ibunya tragis. Ibu tiri. Jatuh cinta sama anak tirinya. Anaknya juga tragis. Gak bisa lepas dari keluarga yang kayak hantu. Anak perempuannya lebih tragis lagi. Orang yang dicintai adalah selesai Pak saya turun. Kayaknya Chen ini murid yang punya kepribadian kuat. Aku sendiri nggak melarang murid punya kepribadian. Karena dengan adanya orang-orang yang berbeda, kita bisa melihat karya yang berasal dari kehidupan, tapi lebih tinggi dari kehidupan tapi. Karakter yang berani kayak gini, bisa muncul di depan kita. Ini juga menunjukkan bahwa seni kreatif, butuh keberanian dan tanah yang bebas. Jadi aku sangat mendorong kalian semua, untuk tetap mematuhi hukum. Dan menjadi orang yang punya pemikiran independen. Nah, untuk waktu pelajaran pertama hari ini, aku akan memberikannya kepada kalian. Jadi kalian bisa menulis esai dengan tema hidupku dan serahkan padaku nanti ketua kelas. Saat pelajaran berakhir kumpulkannya. Ayo mulai. Jomblo, ada apa denganmu? Apakah terjadi sesuatu? Kamu sudah makan 2 suap, bagaimana aku bisa makan? Xiao Guang, ayo makan. Xiao Guang. Mana dia Xiao Guang? Matahari terbit dari barat. Guru Zhang lagi berdandan di sini. Aku sudah bilang padamu, jangan berdiri di belakang orang lain. Baiklah, apa sih masalahmu? Guru Yuan, pelajaran sudah selesai. Guru Yuan.
Sudah seharian mengajar pasti lelah ya. Aku akan membuatkanmu tehku ini enak loh. Coba cicip, berikan aku sedikit. Ambil sendiri. Terima kasih. Kalau kurang masih ada. Guru Yuan, ada apa? Murid mengganggumu. Guru Wang, kamu kenal dengan si Fen Tuan dari kelas kita. Ada apa? Anak ini benar-benar hebat. Masih muda tapi tulisannya sudah bagus. Tidak seharusnya dia terabaikan. Coba lihat. Tulisannya sangat bagus. Dulu dengar anak ini punya bakat menulis. Tapi tidak menyangka. Sehebat ini. Guru Wang, di sekolah kita akhir-akhir ini, ada kompetisi menulis apa tidak? Bisa kita rekomendasikan dia. Kompetisi menulis. Sepertinya tidak ada. Tapi, ada perwakilan siswa untuk sekolah. Pidato sambutan. Seram banget lu. Dasar orang nyebelin. Kita udah nggak tertarik lagi sama puisi yang kayak kabut. Atau mimpi yang kayak awan. Seiring berjalannya waktu, kita mulai mengenali diri sendiri di balik kabut. Si Fen Tuan ini keren juga ya. Tapi perwakilan siswa ini pasti yang ranking 1 atau 2 di kelas. Di kelas si Fen Tuan rankingnya terakhir. Apakah kepala sekolah bakal setuju? Iya juga sih. Pak, ada apa ya? Fen Tuan beberapa hari lagi. Ada perwakilan siswa yang akan pidato. Nanti kamu harus tampil yang bagus ya. Kemampuan sastramu bagus, jangan sampai terbuang. Pak, aku bakal grogi di depan banyak orang. Ada Pak Guru yang dukung, gak usah takut. Masih ada 2 hari, siapin naskahnya baik-baik. Oke. Pak, aku pulang. Ayo duduk dulu. Kebetulan ada sesuatu yang mau dibahas. Duduk dulu. Makan buah dulu. Aku udah daftarin kamu ke bimbel. Les privat. Gurunya lulusan Dr. Xinghua, ingat, yang mulai minggu depan. Setiap weekend kamu harus tepat waktu. Datang ke guru buat les. Hal lain bisa ditunda dulu. Ini bukan ngobrol sama aku. Tapi ngasih tahu aku ya. Kenapa? Kalau kamu emang punya kemampuan, nanti bisa masuk sekolah bagus. Pak, aku bisa bertanggung jawab sama belajarku, jangan buang-buang uang. Bertanggung jawab, aku cariin guru yang terbaik. Kasih kamu sumber belajar yang terbaik. Apakah aku salah? Ya udah, Bapak yang tentuin aja. Aku mau ke kamar ngerjain PR dulu. Pas pertama kali masuk sekolah pasti kita mikir hidup SMA itu seru dan berwarna. Tapi kita juga perlu menyikapi dan meresapi dengan baik. Cepat-cepat nanti. Dia itu yang kena hepatitis. Oh, ternyata dia ya. Sebelumnya cuma dengar, belum pernah ketemu langsung. Oh, ternyata penampilannya seperti ini. Kok muntah mundur dikit? Apa perlu laporkan ke guru? Parah nggak sih kondisinya? Jauh dikit, kasihan juga ya.
Teman-teman hari ini, kami menjadikan pidato sambutan dari perwakilan siswa untuk kalian semua setelah naik ke kelas 11 agar bisa memiliki perencanaan yang lebih jelas untuk masa depan. Pertumbuhan seseorang tidak akan berhenti di satu momen saja. Kedewasaan butuh apa? Kedewasaan butuh banyak pengalaman hidup yang akan membawa kalian. Semoga apapun yang kalian lakukan nanti bisa menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup dengan lebih baik. Selain itu, semoga kalian jangan sampai karena tumbuh dewasa lupa akan semangat dan gairah masa muda serta tujuan awal. Nanti dengarkan baik-baik. Pendapat teman-teman berprestasi tentang pelajaran dan kehidupan mereka, saya yakin akan bermanfaat bagi kalian semua. Sekarang mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut perwakilan siswa berprestasi ke atas panggung. Halo semuanya, saya Shiventuan dari kelas 11-7. Kenapa cari dia? Siapa dia yang kena hepatitis itu? Saat pertama kali kita masuk sekolah, kita pasti merasa kehidupan SMA itu penuh warna. Tapi kita juga perlu menyikapi dan meresapi dengan baik. Ada yang bilang, siswa SMA yang biasa-biasa saja mempunyai kesamaan yang biasa. Tapi SMA yang luar biasa, tapi masing-masing punya kejayaan sendiri. Tapi kamu bisa memilih yang biasa. Tapi tidak bisa memilih yang biasa-biasa saja. Apa-apaan ini belum sebagus yang aku bilang. Aku tahu kalian sedang membicarakan apa. Aku memang terkena hepatitis. Tidak mungkin kok bisa kena hepatitis. Aku tidak peduli kalian percaya atau tidak padaku, tapi aku tetap ingin bilang, hepatitisku tidak menular. Bukan karena banyak yang penasaran tentang penyakitku ini, aku ingin cerita tentang perasaanku saat terkena penyakit ini. Dulu aku adalah orang yang sangat manja. Setiap hari punya banyak waktu di tangan. Aku tidak tahu bagaimana menghabiskannya. Seperti ini, puluhan tahun berlalu dengan bingung. Sebenarnya aku cukup berterima kasih pada hepatitis ini. Ini memberiku hadiah yang berharga, membuatku mengerti banyak hal yang sebelumnya tidak aku pahami. Di perjalanan ke sekolah, melewati gang itu, aku akan melihat burung-burung di langit terbang begitu bebas. Aku melihat setiap bunga begitu indah. Baunya begitu harum. Bahkan nasi putih di kantin sekolah aku makan dengan begitu nikmat. Karena aku takut suatu hari aku mungkin tidak bisa memakannya lagi. Seperti nasi putih. Biasa dan sederhana karena selalu ada di hidupmu, jadi kamu tidak akan merasa itu begitu berharga. Sekarang aku sangat ingin memeluk ibuku, memberitahunya aku sangat mencintainya. Aku juga berharap orang yang kusukai bisa melihat keberadaanku. Jika aku bertengkar dengan teman lamaku, aku akan merendahkan harga diriku, akan meminta maaf padanya. Karena bagiku sangat-sangat penting. Aku harap aku bisa cepat sembuh dari penyakit ini. Aku juga berterima kasih atas waktu ini. Ini membuatku mengerti arti waktu. Terima kasih semuanya.
Fan Tuan R. Ternyata keraguanku di matanya. Sama seperti gosip telah menjadi luka. Jadi saat itu aku tahu aku harus mendekatinya. Teman yang paling akrab ini. Gadis yang tumbuh bersamaku. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berdiri teguh di depannya. Setidaknya saat itu aku berpikir begitu.